Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Siraman Qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai, sahabat Anas radhiyallahu anhu menceritakan, beliau suatu saat sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam suasana itulah kemudian Rasulullah dawuh kepada sahabat, sebentar lagi akan datang di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Maka bertanya-tanyalah sahabat-sahabat itu, apa kira-kira kok kemudian dia termasuk penghuni surga? Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki dari golongan Ansor. Wajahnya basah dengan air wudhu. Kemudian beliau membawa sebuah alas kaki, yaitu sandal yang diikatkan di tangannya. Besoknya dalam suasana yang sama, Nabi juga bersabda, akan datang di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Dan tidak lama kemudian datanglah orang yang sama. Dan itu terulang sampai 3 kali. Sahabat kemudian saling bertanya dan ingin tahu, tetapi enggan bertanya kepada Nabi. Maka adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As kemudian mengikuti orang tersebut ketika beliau pulang. Di depan rumah, sahabat Abdullah bin Amr bilang kepada orang tersebut, wahai sahabat, saya sedang bertengkar dengan ayah saya. Dan saya berikrar tidak akan menjumpainya dalam 3 hari. Oleh karena itu, sahabat, saya mohon izin selama 3 hari ini saya ingin tinggal di rumahmu. Maka diterimalah, singkat kata, Abdullah bin Amr bin As itu tinggal di rumah orang tersebut selama 3 hari. Dalam waktu 3 hari tersebut, sahabat Abdullah siang dan malam mengamati bagaimana ibadah dari orang tersebut. Kira-kira apa yang menjadi keistimewaan orang tersebut. Siang hari, malam hari, beliau lihat ternyata ibadahnya sama saja. Bahkan beliau juga tidak bangun di malam hari dan ketika siang juga tidak puasa. Begitu juga hari kedua dan sampai hari ketiga, tidak ada dalam pandangan sahabat Abdullah ini yang istimewa dalam kehidupan peribadahan orang tersebut. Pada hari ketiga, pada akhirnya sahabat Abdullah bin Amr ini berterus terang bahwa beliau sebenarnya tidak sedang bertengkar dengan ayahnya. Dan beliau selama 3 hari, 3 malam tinggal di rumah orang tersebut adalah karena penasaran dengan mengapa Rasulullah SAW sampai 3 kali bersabda bahwa akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Dan ternyata orang itu adalah orang yang sedang berada di hadapannya.
Maka orang tersebut kemudian berkata, kamu tahu sendiri bahwa ibadahku juga biasa-biasa saja. Dan tidak ada yang istimewa dengan ibadahku. Kemudian sahabat Abdullah pamit kepada orang tersebut ingin undur diri. Ketika itulah orang tersebut memanggil sahabat Abdullah sebentar. Dia kemudian berkata, ibadahku memang biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari ibadahku. Tapi ada satu hal yang mungkin Anda belum ketahui. Yaitu apa? Saya tidak pernah punya hasad sedikit pun kepada sesama Muslim. Itulah ternyata kunci sehingga orang tersebut sampai 3 kali disebut oleh Rasulullah sebagai laki-laki penghuni surga. Jadi kuncinya adalah tidak punya hasad terhadap sesama Muslim. Mungkin banyak di antara kita yang mampu beribadah dengan baik, mampu berpuasa dengan baik, mampu melaksanakan sholat dengan baik, mampu iktikaf dengan baik, mampu melaksanakan qiyamul lail dengan baik. Tapi berapa dari kita yang mampu untuk menahan diri dari hasad atas sesama Muslim? Mungkin juga tidak banyak. Dan itulah yang istimewa. Ibadah memang berat, tapi menjaga hati agar tidak hasad dengan sesama Muslim itu jauh lebih berat. Oleh karena itulah, maka tidak heran kemudian Rasulullah SAW sampai menyebut 3 kali bahwa orang itu yang mampu untuk menjaga hatinya dari hasad adalah orang yang calon sebagai penghuni surga. Pemirsa yang berbahagia, lalu apakah hasad tersebut? Hasad itu adalah kita tidak rela, kita tidak ridho bahwa ada orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah. Kita tidak suka ada orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil diam-diam kita punya keinginan agar nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hasad yang sering menimbulkan permusuhan di antara sahabat, menimbulkan permusuhan di antara saudara, menimbulkan permusuhan bahkan di antara sesama umat Islam. Dan jangan lupa, kalau kita melihat dalam catatan sejarah, pembunuhan yang pertama kali dilakukan itu adalah karena hasad dari Qabil terhadap Habil. Juga kalau kita melihat sejarah bahwa Nabi Yusuf muda ketika itu pernah dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sebuah sumur yang sudah ditinggalkan. Karena apa? Karena hasad, yaitu nikmat yang diterima Yusuf alaihi salam di waktu yang akan datang. Pemirsa siraman qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bahayanya sifat hasad itu, sehingga Nabi pernah wanti-wanti, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling memutus tali persaudaraan. Janganlah kalian saling berpaling. Janganlah kalian saling bermusuh-musuhan. Janganlah kalian saling dengki, saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian semuanya hamba-hamba Allah yang saling berkawan, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Pemirsa yang berbahagia, lalu bagaimana agar hati kita bisa terbebas dari hasad ini? Setidaknya ada 2 resep. Yang pertama, harus kita yakini bahwa semua yang terjadi pada makhluk tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat-nikmat yang telah diterima oleh sahabat kita, anugerah yang diterima oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita,
oleh tetangga kita, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu membenci atas nikmat tersebut sama dengan membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita sangat suka terhadap sesuatu, tetapi sesuatu itu mungkin tidak baik bagi kita. Dan sebaliknya, boleh jadi kita benci dan tidak suka terhadap sesuatu, ternyata sesuatu itu adalah baik bagi kita. Mungkin kita menginginkan suatu anugerah dan belum tentu anugerah itu baik bagi kita. Maka di sini Allah jelas mengakhiri ayat ini dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga hidup kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari sifat iri, dijauhkan dari sifat dengki, dijauhkan dari sifat hasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.